Shalom semuanya, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Hari ini kita mulai dari kitab Kejadian pasal 1 dan ini awal dari Perjanjian Lama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Firmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung untuk berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dari segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu.
tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Orang ateis yang tidak percaya pada Tuhan selalu kebingungan dengan pertanyaan, dari mana saya? Dan yang ada di dunia ini dari mana asalnya? Dan seringkali ilmuwan menjawab dengan teori evolusi. Segala sesuatu itu berevolusi dan termasuk manusia. Tapi kita bersyukur bahwa Allah berfirman melalui kitab Kejadian. Kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani-nya yaitu diterjemahkan pada mulanya atau awalnya. Dan ini menunjukkan bagaimana awal dari dunia ini dan isinya terjadi. Maka dijelaskan di dalam kitab Kejadian. Dan kita bersyukur bahwa kitab Kejadian posisinya di Alkitab ada di depan. Dan ini menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui apa karya Allah selanjutnya, baik dalam penciptaan maupun di dalam penyelamatan manusia dari dosa. Karena di pasal 1 sampai pasal 11 kitab Kejadian menceritakan awal dari segala sesuatunya, dan sejarah berikutnya sudah dimulai dari kitab ini. Dan ini sangat bermanfaat bagi semua yang tertulis di dalam Alkitab. Dan kita bisa bayangkan, seandainya kitab Kejadian ini tidak ada, maka manusia tidak akan tahu bagaimana awal dari segalanya. Apabila kitab Kejadian ini ditaruh di tengah, maka semua sejarah yang tertulis dalam Alkitab akan menjadi satu kebingungan. Karena itu Alkitab yang sudah dikanon, dan begitu rupa kayak Roh Kudus memberitahu bahwa kitab Kejadian di depan merupakan awal dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan bersyukur kemarin kita sudah sampai kitab Wahyu yang diletakkan posisinya di belakang, menjadi akhir dari semuanya itu. Dari awal sampai akhir, apa yang dinyatakan Allah tentang dirinya dan karyanya di dalam Tritunggal Allah sangat nyata, dan manusia bisa mendalami kebenaran firman Tuhan dengan pasti. Dari mana saya, untuk apa saya ada, dan kemana saya akan pergi, itu sudah dijawab begitu lengkap di dalam Alkitab. Nah, awal selalu menjadi bagian fondasi yang sangat penting. Nah, banyak penafsir, teolog yang meragukan apakah kitab Kejadian ini benar fakta atau fiktif, karena argumentasi yang banyak berlaku, yaitu kitab ini ditulis setelah sekian ratus tahun, 300 tahun, dan oleh Musa. Dan kalau kitab Keluaran, ada kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, ditulis Musa, itu sangat logis, karena Musa mengalami hal-hal itu dan ada di dalam sejarah. Tetapi kalau ini Kejadian, Musa sudah lewat, peristiwanya sudah lewat. Bagaimana ini bisa ditulis oleh Musa dan ini benar fakta yang terjadi? Maka jawabannya kita bisa melihat seperti kitab Wahyu. Allah pun dalam Yesus lewat malaikatnya bisa menunjukkan pada Yohanes apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang ditulis. Jadi inspirasi dari Roh Kudus di dalam
Musa akan ditunjukkan Allah apa yang ada di awal kejadian semuanya itu. Dan ini menjadi kepastian bahwa inilah firman Allah yang fakta, bukan dongeng, bukan fiktif. Maka kita bisa meyakini dari mulanya apa yang terjadi. Ya, kita bisa melihat bagian awal dimulai dengan pada mulanya. Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Saat bumi belum berbentuk, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan ini menunjukkan bahwa pada mulanya ada Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan isinya. Hari pertama sampai hari yang ke-6, baik diciptakan Tuhan, jadilah terang, dan jadi Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga diawali jadilah petang dan jadilah pagi. Kalau lihat ini, berarti ada petang, ada pagi. Memang itu satu hari. Hari penciptaan yang sudah ditentukan Allah. Hari itu ada petang, ada pagi. Dan ini diciptakan Allah. Dan selalu selesai Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik. Dan memang hari pertama sampai hari kelima isinya itu diciptakan oleh Allah. Dan menjadi satu keyakinan bahwa memang ini segala sesuatu bukan kebetulan, bukan proses evolusi, bukan proses spekulasi, tapi memang Allah yang Sang Pencipta membuat semuanya itu. Lalu bagian berikutnya yaitu manusia diciptakan oleh Allah. Ayat 26, maka hendaklah ini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, gambar dan rupa kita menunjukkan Allah Elohim, Allah yang Tritunggal ini membuat manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan mereka menurut rupa dan gambar Allah. Ada yang membedakan rupa dan gambar sendiri-sendiri, tapi kita bisa melihat di sini rupa dan gambar Allah untuk menunjukkan bahwa ini diciptakan dari Allah, serupa dengan Allah. Dan di Mazmur 8, pemazmur juga menegaskan siapakah manusia sehingga engkau membuatnya hampir sama seperti Allah, berkuasa, penuh dengan kemuliaan, dan ada di dalam kekudusan, kebenaran, pengetahuan, eksistensinya merefleksikan Allah yang adalah roh, dan manusia diciptakan adalah tubuh fisik. Dan kita bisa mendalami lebih lanjut apa yang ada pada manusia yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa, diberi kuasa. Tapi lihat pada penciptaan awal, Adam tidak memiliki umur, dan di sini kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Dia memiliki eksistensi hidup kekal, dan besok akan lebih jelas dia keduanya telanjang menjadi satu daging, dan di situ dijelaskan bagaimana relasi manusia laki-laki dan perempuan ini, Adam dan Hawa. Dan ini menunjukkan
satu relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kekudusannya, dalam relasinya, di dalam kesatuannya yang adalah Allah dengan 3 pribadi dan terwujud dengan manusia diciptakan ini. Lalu untuk apa manusia ini diciptakan? Dikatakan di sini, biarlah mereka ini, supaya mereka ini, di ayat yang ke-28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia ini supaya mereka berkuasa atas yang ada di dalam ciptaan, yaitu mengelola ini mandat budayawi dan untuk beranak cucu, memenuhi bumi, dan ini menjadi maksud tujuan Tuhan supaya manusia takut akan Tuhan dan manusia bertanggung jawab kepada Tuhan untuk mengelola ciptaan Allah ini, dan diawali dengan Tuhan memberkati, Allah memberkati, Allah memberikan satu kebahagiaan bagi manusia yang diciptakan di Taman Eden. Semuanya tersedia, dan Allah pun berfirman di ayat 29, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Dan di sini terlihat segala semua sudah disediakan Tuhan. Makanannya disediakan di Taman Eden, apa yang harus dimakan disediakan Tuhan. Jadi di Taman Eden ini manusia sungguh menjadi ciptaan yang mulia, yang diberkati Tuhan, yang diberi segala sesuatu, memiliki fasilitas yang sungguh amat baik. Dan inilah berkat manusia diciptakan oleh Allah pada mulanya menurut rupa dan gambar Allah, imago Dei. Ini menunjukkan semuanya lengkap, holistik, sempurna, dan orang yang diberkati seperti Adam dan Hawa, beranak cucu, memiliki, menguasai bumi, dan dia disediakan makanan, fasilitas. Dan ayat 31, Allah sekarang di ayat atasnya sungguh melihat semuanya yang dijadikan itu baik, tapi di ayat 31 sekarang menjadi satu kesimpulan, yaitu Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, sungguh amat baik. Dan ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah di dunia ini yaitu sempurna. Allah membuat segala sesuatu sungguh amat baik, tidak ada yang cacat, tidak ada yang tidak baik, dan isinya sungguh diberkati Tuhan. Dan amanatnya jelas bahwa di awal segala sesuatu, iman kita menjadi satu yang pasti bahwa Allah menciptakan sesuatu di bumi selama 6 hari dan semuanya sungguh amat baik. Dan aplikasinya coba kita merenungkan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Apakah saya meyakini bahwa segala sesuatu itu diciptakan Allah? Apakah saya juga menyadari diciptakan Allah untuk bertanggung jawab kepadanya? Jadi saya ada ialah untuk memuliakan Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan atas hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan.
Aku bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan yang sudah menciptakan kita dan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu termasuk kita, diciptakannya begitu indah, mulia. Mari kita mengucap syukur untuk karya Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita terus mengimani bahwa penciptaan itu ada dan diciptakan oleh Allah untuk manusia, supaya mereka boleh memuji, menyembah Tuhan dan berdoa supaya kita bertanggung jawab untuk memelihara apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan mempertanggungjawabkan iman percaya kita kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kejadian dahsyat, karena Tuhan sudah menciptakan aku begitu rupa menjadi ciptaan yang mulia, yang berharga, yang dikasihi Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, biarlah aku bersama dengan keluargaku Tuhan boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kami terus Tuhan mempertanggungjawabkan iman kami dan men-sharingkan tentang penciptaan grand design Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus.